Perhatikan sebenarnya selanjutnya dalam kehidupan doa misalnya ya. Nah ini, semua agama ngajarin doa. Jadi bagaimana kita berdoa, bagaimana sikap yang benar, sikap yang sesuai dengan kebenaran Injil waktu berdoa. Kehidupan doa saya kebanyakan berisi permohonan dan baru muncul ketika saya sedang memerlukan sesuatu. Jadi doa itu sewaktu-waktu. Ada lagi yang sampai gini ya, kayak puasa. Jadi puasa itu dianggap sebagai satu upaya menyertai doa nyogok Tuhan. Memang sih kalimatnya bukan nyogok Tuhan. Apapun yang kau berikan aku terima Tuhan. Tapi please lihat loh, Tuhan saya ini sudah pakai puasa. Tujuan utama saya berdoa adalah mengendalikan situasi di sekitar saya. Jadi sebenarnya doa itu adalah supaya Tuhan lakukan seperti yang saya mau. I want to control the whole environment around me. Tapi Injil, kehidupan doa saya berisi pujian dan penyembahan. Bukan hanya permintaan. Akan begitu mudah kita memuji, menyembah Tuhan. Karena kita tahu bahwa sebenarnya semua kita udah dapat dalam Kristus. Roma pasal 8 ayat 31. Kalau anaknya saja dia sudah kasih, apa sih yang dia nggak kasih? Kalau itu memang yang baik untuk kita. Tujuan utama saya berdoa adalah bersekutu dengan Allah. Persekutuan dengan Tuhan. Sekarang buku-buku tentang gospel centered itu sebenarnya kembali memberikan motivasi, memberikan dasar tentang hal-hal seperti ini. Bukunya Timothy Keller tentang doa, ada judulnya Prayer, tentang preaching, ya, gospel-centered preaching, ada Timothy Keller tulis juga. Literatur Saat menerjemahkan beberapa buku dari Brian Chappell juga tentang gospel-centered preaching. Kenapa? Karena memang akhirnya dikembalikan lagi kepada kehidupan berinjil yang tepat. Ini sikap terhadap orang lain. Agama berkata bahwa dunia dipenuhi dengan orang baik dan orang jahat. Nah, itu cara pikir kita. Begitu kita lihat, ini orang baik, ini orang jahat. Nah, teman-teman memasukkan dirimu di mana? Karena kita kenal Yesus, langsung biasa kita bilang, saya orang baik dong, gitu ya. Saya nggak mau dong hidup jahat. Tapi sebenarnya cara pandang itu gampang sekali bikin kita sombong. Tapi Injil berkata bahwa dunia dipenuhi dengan orang jahat yang belum bertobat dan orang jahat yang sudah bertobat kepada Yesus. Kita nggak lebih baik dari orang lain. Kita juga orang jahat. Nah, karena itu sikap terhadap diri sendiri nanti bagaimana? Kalau orang lain kita bisa lihat dengan tepat, maka agama akan membuat kami sombong sebab kami merasa lebih bermoral, lebih saleh dibanding orang lain. Apalagi kalau kita sudah bersaat teduh, sudah berdoa, sudah rajin ke gereja, sudah pelayanan, kita tanpa sadar merasa lebih baik. Tapi juga agama bisa bikin kita merasa masih jauh dari standar Allah. Makanya agama always make us proud atau fear atau desperate. Tapi Injil ini ada jalan tengahnya. Injil membuat kami rendah hati. Kenapa kita harus rendah hati? Karena dosa kami begitu jahat sampai Yesus harus mati bagi kami. Tapi at the same time, Injil ini membuat kita sukacita. Sebab Yesus rela mati bagi kami. Bagaimana cara saya menilai diri? Agama selalu dua kutub. Jika saya merasa saya memenuhi standar saya merasa percaya diri. Jadi memang orang dalam keagamaan itu bisa sangat pede. Itu yang kelihatan dari orang Farisi. Pede banget. Namun saya sering merasa sombong dan tidak bersimpati dengan kegagalan orang. Jadi kalau lihat orang gagal, terus kita lihat, iya sih, kau sih nggak rajin ke gereja. Jadi begitu kita lihat orang gagal, langsung bayangan kita apa? Lihat tuh, aku berhasil. Tuh kan, hidupku diberkati. Aku rajin ke gereja, aku pelayanan, mesti pelayanan sekarang. Nasihat yang lahir adalah nasihat dari lihat aku. Tuhan berkati aku karena aku pelayanan, aku rajin saat teduh, rajin berdoa, aku punya mesbah keluarga. Jadi, jika saya tidak memenuhi standar saya akan merasa rendah hati, namun tidak percaya diri. Saya merasa gagal. Agama itu bisa membuat orang sangat sombong atau merasa diri memang nggak ada apa-apanya. Nah, Injil, cara saya menilai diri tidak bergantung pencapaian moral saya. Di dalam Kristus saya berdosa dan sesat. Ini kita mengaku dengan jujur. Dan pada saat yang bersamaan di dalam Injil, saya diterima. Saya begitu buruk sehingga maksudnya Yesus harus mati bagi saya. Tetapi saya begitu dicintainya sehingga ia mau mati bagi saya. Sebenarnya ini penjelasan dari kalimat tadi. Sehingga ini menolong saya memiliki kerendahan hati yang dalam dan kepercayaan diri di saat yang sama. At the same time, rendah hati, tapi pede, ya, percaya diri ya. Karena sebenarnya PT ya, percaya Tuhan.
Agama menghancurkan. Berhasil sombong, gagal tambah hancur. Contoh ya, misalnya kita ada anak datang, Kak, saya rajin pornografi, Kak. Saya jatuh dalam dosa, gimana menolongnya? Nah, kadang-kadang kita langsung mulai, rajin saat teduh kamu. Coba buang semua pornografimu. Coba lakukan ini. Jadi kita kasih a list of things to do. Jadi jujur aja, respon kita pertama bukan respon Injil. Bukan apa yang Kristus lakukan, tapi kita mencoba menolong dia dengan coba lakukan ini. Ini yang harus kamu lakukan. Kita membalik lagi orang kepada beragama. Misalnya kita bilang sama dia, rajin saat teduh ya. Nah, dia saat teduh. Habis dia saat teduh, terus dia berhasil nih. Tidak nonton pornografi 1 minggu. Kira-kira dia merasa yang membuat dia bisa seperti itu apa? Oh, karena saya rajin saat teduh. Ada lagi yang datang sama dia, saya jatuh dalam pornografi. Oh, rajin kamu saat teduh. Jadi akhirnya dia merasa pencapaian dia tidak nonton pornografi karena apa yang dia lakukan. Sehingga dia bisa jadi sombong. Karena iya, aku saat teduh, makanya rajin kau saat teduh. Saat teduh mesti berapa kali, 4 kali, 5 kali, biar lebih rohani, lebih dekat sama Tuhan. Moralitasnya dianggap menjadi upaya mencapai hal yang dia inginkan. Tapi sebaliknya, begitu dia gagal, tiba-tiba dia jatuh lagi ke pornografi, maka dia akan ngelihat saat teduh pun nggak nolong ya. Aku udah rajin loh saat teduh, cuman baru sekali aja nggak saat teduh, tiba-tiba hancur seperti ini. Orang yang moralitas kebenarannya karena apa yang dia lakukan, ketika gagal, maka dia akan sangat merasa gagal karena dia tidak sanggup. Aku udah coba bang saat teduh, aku nggak sanggup bang. Aku udah coba, jatuh lagi bang. Nah itu saya kadang ngalamin membimbing orang seperti itu, jadi sadar juga ya. Iya ya, saya juga bukan memberitakan Injil kepada dia. Saya nambahin kewajiban, lakukan ini deh. Lakukan. Waktu dia berhasil, dia puji diri, haleluya, bukannya puji Tuhan. Tapi kalau dia gagal, dia pun akan merasa, udah saat teduh juga nggak bisa kok. Jadi lebih hancur daripada sebelumnya. Injil memberikan kepada dia pengharapan. Ketika dia datang, dia cerita, kita beritakan Injil. Yes, memang kau tidak bisa selesaikan dosamu. Karena itu, ada Yesus yang datang menyelesaikan dosa. Kita begitu hancur, dia datang memulihkan kita. Hanya dialah yang bisa menyelesaikan dosa pornografi ini. Yesus mati di kayu salib untuk kamu. Di situ dia menang. Pandang salib itu, lihat salib itu. Di situ Yesus menang. Dan Yesus yang menang itu sedang memanggil kamu di jalan kemenangannya. Bukan kemenanganmu. Yang menang Yesus. Tapi dia memanggil kamu. Setiap kali engkau gagal, engkau jatuh dalam dosa, lihat salib itu. Injil memberikan pengharapan. Sehingga kerinduannya ya, ketika Injil betul-betul menyentuh hatinya. Ketaatan dia untuk rajin saat teduh. Ketaatan dia untuk membuang pornografi itu lahir dari sukacita. Karena yang mati bagi dia sudah memberikan segala-galanya. Dia dipanggil untuk memberikan segalanya. Berita Injil sangat-sangat berbeda dengan apa yang dunia tawarkan. Identitas, harga diri, ini kalau bicara identitas, harga diri, kalau agama itu dilandaskan kepada seberapa keras saya bekerja atau seberapa saleh saya. Jadi jangan heran, saya sering menganggap rendah orang-orang yang saya anggap malas atau tidak saleh. Nah, ini saya jujur aja waktu merefleksikan, jangan-jangan ini juga yang membuat kita dalam persekutuan cenderung eksklusif. Karena kalau Injil tidak membentuk kita, maka keberhasilan moralitas, rajin saat teduh, rajin doa, rajin kebaktian, itu hanya membuat kita merasa diri lebih baik dibanding orang lain. Tapi harusnya identitas seperti apa yang kita bangun? Identitas dan harga diri saya dilandaskan pada pribadi yang sudah mati bagi saya. Saya diselamatkan karena anugerah semata, karena itu saya tidak bisa menganggap rendah orang-orang yang percaya atau melakukan sesuatu yang berbeda dengan saya. Waktu saya memahami ini, saya jadi banyak berubah melihat orang. Teman-teman, dan saya dianggap baik, dianggap benar bukan karena kebenaran kita. Ini karena kebenarannya Kristus. Saya ingat sekali ilustrasi yang diberikan oleh ibu rohani saya, Pendeta Dorothy Marks. Bayangkan, kalau ini saya dan saudara yang berdosa, maka kalau Allah melihat kita yang berdosa. Bukan kebenaran kita yang dilihat. Karena dosa, kita hanya manusia yang berdosa. Nah, ini Kristus. Ketika kita percaya pada Kristus, kita ada di dalam Dia. Maka sekarang kita ada di dalam Dia. Jadi sebenarnya kalau Allah melihat kita dan Allah tidak menghukum kita, ini karena saya benar, kita benar, bukan. Karena Kristus yang benar.
Allah melihat kita di dalam Kristus, kebenarannya Kristus. Kalau kebenaran Kristus yang sudah menyelamatkan kita di awal, jangan jalani hidup yang sekarang seolah-olah kebenaran kita entah menambahkan atau menjadi sesuatu yang membuat kita diterima Allah. Itu kan lucu. Awalnya aja kebenaran Kristus kok yang dikenakan kepada kita, bukan kebenaran kita. Banyak orang memulai dengan Injil, tapi menjalani hidupnya nggak ada Injilnya sama sekali. Kembali lagi kepada kebenaranku, menyelamatkanku. Kebenaranku menolong aku mengatasi dosaku. Usahaku membuat aku bisa berhasil melawan dosaku. Kita harus menempatkan dengan benar usaha kita. Ada tata bahasa Injil. Jangan sampai imperatif mendahului indikatif. Beritanya harus disampaikan dulu, karena itulah yang sebenarnya membebaskan manusia, dan kemudian imperatifnya, perintah Injil itu muncul sebagai respon, bukan sebagai syarat untuk mendapatkan kebenaran, mendapatkan ketenangan, begitu ya. Nah, bagaimana menghadapi kritik? Ketika dikritik, saya begitu marah, itu kalau agama ya, atau hancur. Karena penting bagi saya untuk meyakini saya orang baik. Namun dari situ asumsinya selalu saya baik ya. Ancaman terhadap diri saya perlu dihalau dengan cara apapun, sehingga jangan heran kita bisa balas kritiknya dengan begitu pedas tanpa sadar ya, mau menunjukkan kita lebih baik dari dia. Jadi hati-hati ketika kita menghadapi kritik, coba evaluasi hati kita. Meresponinya pun sebenarnya menunjukkan siapa kita. Injil, ketika dikritik, saya bergumul. Tetapi saya tidak menganggap diri saya sebagai orang baik. Identitas saya tidak dibangun oleh performa saya, tetapi oleh kasih Allah melalui Kristus. Jadi kalau kita dikritik, kita terima masukan orang. Oke, ada benernya, mungkin ada nggak benernya. Tapi kemudian saya nggak akan merasa harga diri saya hancur karena dikritik. Karena harga diri saya bukan berdasarkan penilaian dia terhadap saya, tetapi kasih Allah kepada saya. Teman-teman, saya pikir kita mesti mentraining hidup kita, hidup dalam Injil ya, supaya mengalami reformasi lagi. Mencoba melihat ulang. Akhirnya semangat itu membawa pembaharuan total bagi hidupnya.